Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriwati PKBM Permata Sunnah paket A. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal sebagai bekal menyambut bulan Ramadan yang habis ini akan insya Allah datang. Jadi simak dan perhatikan ya. Santri-santriwati Permata Sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari penanggalan Qamariyah Hijriyah yang terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran saat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tersebut, Allah mengistimewakan bulan Ramadan untuk diturunkannya kitab suci yang paling mulia, yang sempurna, yang menutup seluruh risalah kenabian. Dan bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat Allah, kasih sayang, dan juga penuh dengan berkahnya. Berkah itu kebaikan yang sangat banyak melimpah ruah dan tidak ada habis-habisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad hurima. Siapa saja yang diharamkan baginya kebaikan di bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar, sungguh dia telah tercegah untuk mendapatkannya. Kemudian, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya, dan berkahnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui supaya kita dapat meraihnya. Di antaranya adalah perhatikanlah niat. Karena syarat diterimanya ibadah adalah niat ikhlas beribadah untuk Allah dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Ramadan banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Maka jangan sampai ibadah kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah karena tidak menjaga niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sungguh Allah tidak menerima suatu amal ibadah kecuali karena ikhlas dan berharap wajah Allah. Maka wajib bagi setiap kita nantinya setiap menjelang malam atau ketika awal malam untuk berniat puasa, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang niat puasa, "Man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak berniat sebelum fajar untuk berpuasa, maka tidak sah puasa baginya. Ya, misalnya kita tertidur, lupa tidak berniat. Ketika bangun sudah selesai masuk sholat subuh, maka
kita tidak mendapatkan puasa. Meskipun tidak puasa, tapi kita tidak boleh menampakkan makan dan minum di pada hari tersebut. Jadi, mohon diperhatikan. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah puasa kita. Setelah niat, kita perhatikan puasa kita. Ya, puasa itu apa? Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal puasa, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Apa sajakah pembatal puasa? Pembatal puasa yaitu makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan niat batal puasa. Sedangkan waktu puasa adalah dimulai saat terbitnya fajar hingga matahari tenggelam, yaitu bertepatan masuknya waktu sholat subuh hingga masuknya waktu sholat maghrib. Jadi puasa kita hanya di antara subuh dan maghrib. Kemudian, santri-santriwati, rahimani wa rahimakumullah. Hikmah puasa, Allah perintahkan kita berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan ilmu. Kemudian, dengan melaksanakan itu, kita berharap pahala dan takut dari siksa Allah. Ini yang dinamakan takwa. Jadi kita berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus, hanya untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk sekedar kita haus atau lapar. Kemudian, jangan biarkan puasamu tersia-siakan. Puasa mengajari kita bertakwa kepada Allah. Maka janganlah kita merusak puasa kita dengan berbuat dosa. Ya, terutama berkata jorok, ya, bertengkar, ya, berbuat maksiat, ya, dan berdusta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yashab wala yajhal. Jika pada hari kalian berpuasa, janganlah berkata jorok, janganlah bertengkar, dan janganlah berbuat dosa. Fa in sabaka ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada yang mencaci makimu, ya, atau ada yang menyakitimu, katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Semoga dengan begitu dia bisa ingat bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang Allah muliakan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Man lam yabda' qawla zuri wal amala bih. Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan malah justru melakukannya, falaisa lillahi hajatun fin ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak peduli, tidak butuh pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Dan Nabi SAW juga memperingatkan kita, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan haus saja. Oleh karena itu, santri-santriwati, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita. Jangan sampai puasa kita tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan ibadah dan amal saleh. Maka hendaknya kita berbanyak mempelajari dan membaca Al-Quran. Begitu pula banyak beramal saleh. Nabi SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan, pembelaan untuk siapa saja yang mengamalkannya nantinya pada hari kiamat.
Amal soleh yang utama di bulan Ramadan adalah puasa, sholat 5 waktu, sholat tarawih, membaca dan mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu, bersedekah, iktikaf, dan ibadah lainnya. Ya, sungguh merugi orang yang berpuasa Ramadan namun meninggalkan sholat 5 waktunya. Ya, jadi sholat 5 waktu tetap harus kita kerjakan karena itu adalah kewajiban seumur hidup selama 1 kali 24 jam terus menerus. Berbeda dengan puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan saja. Maka jangan sampai kita berpuasa namun sholat kita tinggalkan. Kemudian sahur. Jangan lupa untuk kita makan sahur sebelum subuh. Meskipun hanya beberapa butir kurma atau air putih. Begitu pula hendaknya kita bersegera berbuka puasa ketika terdengar azan maghrib. Semoga dengan itu Allah berikan kebaikan dan rahmatnya kepada kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang yang berpuasa itu berada pada kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ini keutamaan kita untuk menyegerakan berbuka tatkala sudah waktunya. Kemudian kalau begitu buka dulu atau sholat maghrib dulu. Yang benar adalah kita berbuka puasa beberapa butir kurma atau minum sebatas berbuka atau makan beberapa camilan lalu kita sholat maghrib berjamaah. Ya, kemudian baru kita makan secukupnya dan persiapan sholat isya dan tarawih. Jangan terlalu kenyang, nantinya muntah, ya, sakit perut, atau bahkan berat badan ya ketika kita beribadah di sholat maghrib tersebut. Kemudian perbanyak berdoa, jangan lalai karena Ramadan adalah bulan yang Allah banyak bebaskan hambanya dari api neraka. Maka janganlah kita lalai dari memohon kebaikan. Begitu pula memohon ampunan kepada Allah untuk kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan untuk orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW telah berkata, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa laylatin fi Ramadan. Sesungguhnya Allah itu memberikan kebebasan, kemerdekaan dari siksa neraka di setiap siang dan malam di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watan mustajabah. Dan sungguh setiap muslim pada siang dan malam hari di bulan Ramadan itu ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ini adalah momen yang penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, banyak sekali ternyata keutamaan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita lalai ya mengisi hanya untuk bermain-main, untuk tidur ya. Pasti kita akan merugi. Kemudian santri-santriwati rahimani wa rahimakumullah. Di sana juga ada sholat tarawih dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW telah bersabda, Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dan sholat tarawih dengan beriman serta berharap pahala kepada Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang sholat tarawih saat Lailatul Qadar dengan beriman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni pula dosa-dosanya yang telah berlalu. Keutamaan yang sangat besar. Maka jangan sampai kita lalai dari sholat tarawih. Dan yang terakhir, ya, disyariatkan zakat fitrah ya, bagi setiap muslim yang mampu, yaitu 2,5 sampai 3 kilogram dari makanan pokok kita berupa beras yang ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Karena Nabi SAW telah mewajibkan hal tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan kita dengan amal soleh.
Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.